Mari sama-sama nyatakan say, every little thing's gonna be alright. Amen. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Say, every little thing, everything will be alright. Oh, 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 oh. Every little thing, everything will be alright. Mari sama-sama tepuk tanganmu, come on. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang besar. Haleluya. Setengah dengan imanmu. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Woo! Every little thing, everything will be alright. Hey! Oh, 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 oh. 'Cause whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Shout hallelujah, hallelujah. Hanya Engkau Allah yang terindah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sebab itu kami membawa pujian kami yang terbaik, Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami mau katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesus.
sekali lagi katakan, Engkau terindah. Rasakan kasih-Nya Tuhan Yesus. Termulia, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari sekali lagi, Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah Tuhan Yesus, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bawa setiap kami dekat padamu Tuhan. Bawa setiap kami masuk lebih dalam. Bawa setiap kami Tuhan lebih mengenal-Mu, lebih mengerti-Mu Tuhan. Bawa setiap hati kami Tuhan. Hanya Kau Allah kami yang kami perlu. Oh Yesus, mari angkat setiap sembahmu, angkat suaramu, angkat setiap pujian bagi Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini, kuasa-Mu bekerja saat ini. Itu yang kami perlukan Tuhan, itu yang kami perlukan saat ini. Jamahan-Mu, urapan-Mu penuhi hati kami, penuhi ruang hati kami.
your praise forever. Say Jesus, Jesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Every moment I need you. Here now, this grace, both hearts sing out your praise forever. Say Jesus, Jesus, Jesus. Yes, I need you, Lord. Every moment I need you. Here now, this praise, one heart sing out your praise forever. Remember all, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Yes, Jesus. Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This praise from heart sing out your praise forever. Say Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This praise from heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Shalom JC Youth, senang sekali saya bisa berada di sini kembali untuk membagikan firman Tuhan kepada kalian semua. And saya mau mengundang dan welcome untuk kalian mungkin baru pertama kali hadir dan nonton mungkin online YouTube ini. Dan kami percaya biar ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. And I want to encourage juga kepada kalian, kalau misal kalian belum punya komunitas, belum punya support system, kalian bisa kontak kepada youth daripada JC Youth ini. Dan saya percaya dia akan menjadi berkat bagi kalian semua. Dan saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Charlie yang telah mengundang saya untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada kalian semua. Dan saya percaya sekali lagi 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kami, kita semua. Dan bukan cuma sekedar itu, Yesus ada di dalam hati saudara semua. Dan sebelumnya kita mulai, saya mau ajak kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
untuk praise and worship yang tadi kami sudah nyanyikan. Yang percaya Tuhan, biar lagu-lagu yang kami nyanyikan dapat memberikan kekuatan secara iman di dalam hati kami masing-masing, Lord Jesus. Dan pada hari ini persiapkan hati kami Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Kau berkati setiap kami semua, agar waktu kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu bisa memberikan kami kemerdekaan, firman-Mu dapat memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk saat-saat seperti ini, Lord Jesus. Speak to us, berkati setiap kami, berkati yang mendengar, biar kami percaya Tuhan, setiap kami dapat dibebaskan. Thank you God for everything. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Everyone says, Amen, Amen, Amen. Hari ini saya memberikan sebuah judul khotbah yang berjudul Harap Tenang. Katakan bersama-sama, harap tenang. Dan saya percaya tanpa disadari kehidupan kita seperti berjalan atau berlari mungkin di treadmill. Saya percaya kehidupan kalian semua, all JC Youth, mungkin kalian udah keep running dari tahun 2019 akhir, kita udah masuk ke pandemic 2020, sampai hari ini, wow, so many things, chaos, dan kita udah buat banyak rencana mungkin, dan beberapa rencana kita mungkin gagal. Sehingga kita mungkin frustrasi, kita mungkin merasa kesepian, kita merasa mungkin depression juga. Dan saya percaya hidup kita tanpa kita sadari dari sejak kecil, kita diajak untuk berlari seperti di treadmill. Like we keep running. Sampai pandemik itu tiba di dalam kehidupan kita semua. Dari tahun lalu, it's been a year plus we are here. Dan kalau kalian masih ada di sini, we're so grateful di mana Tuhan punya kebaikan, His favor, mercy, and grace senantiasa tetap ada di dalam kehidupan kita semua. Dan kita sudah terbiasa dengan namanya lari. Dari kecil, kayak kita dibilang kayak sama orang tua kita, kamu mesti lebih hebat dibandingkan anak tetangga. Pada time kalian kuliah, orang tua kita mungkin katakan, nilai kamu mesti lebih hebat dibandingkan saudara kamu. Bahkan waktu kalian sudah mau masuk ke dalam kerja, orang tua kita mungkin membandingkan atau mungkin memberikan kita support juga, di mana you have to be better. Kamu harus mendapatkan kerjaan terbaik, kamu harus benar-benar mendapatkan gaji yang besar dibandingkan teman-teman mama, teman-teman papa. Sehingga tanpa disadari kita masuk ke dalam sebuah ritme berlari. Dan we're so accustomed to it. Kita sudah terbiasa dengan hal itu semua. Sampai pandemik tiba, segala sesuatu masuk ke dalam namanya complete stop. Sehingga membuat kita menjadi orang yang mungkin tidak secure dengan keadaan kita hari-hari ini. Dan saya nggak tahu dengan keadaan kalian semua. Itu saya alami dalam kehidupan saya. Di mana tahun 2020 itu tidak mudah. Bahkan tahun 2021, here we are di pertengahan tahun. Mudah nggak? Mungkin ada up and down seperti roller coaster. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Beberapa tahun ke depan. Is the pandemic gonna be over? We don't know. Tapi somehow kita diajar hari-hari ini untuk masuk ke dalam satu momen di mana kita harus tinggal diam, tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan saya mau bagikan kepada kalian semua yang nonton mengenai sebuah firman Tuhan. Diambil daripada Psalm 46 verse 10. Di NIV version dikatakan apa? He says, be still, tinggal tenang, and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Bahkan di kita bahasa Indonesia, Mazmur 46 ayat 10 dikatakan apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tapi saya nggak stop sampai di sana aja. Saya mulai melihat versi yang lain di dalam bahasa Inggris. Di Message version itu menarik sekali, dikatakan apa? Step out. Katakan bersama-sama. Step out. Dengan kata lain, keluar. Step out dari mana, J? Step out of the traffic. Keluar daripada keramaian, keluar daripada kemacetan. Saya percaya kalian bisa relate dengan saya tentang kemacetan yang kita alami di Indonesia ini. Kemacetan itu udah hal yang sangat biasa sekali, tapi Tuhan katakan untuk keluar. Dan bukan cuma sekedar keluar, tapi but take a long loving look at me, your high God above politics, above everything. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada kita hari-hari ini yang lagi gegabah, lagi frustrasi, lagi
parno, mungkin lagi trauma, lagi depression. Tuhan mau katakan, harap, tenang. Tenang. Dan saya percaya, waktu kalian mungkin mendengar kata tinggal tenang, be still, harap tenang. Buat kebanyakan orang waktu kita mendengarkan perkataan tersebut, mungkin kalian pikir kayak, yang benar, tinggal tenang. Diem aja di dalam hadirat Tuhan. Dia benar-benar berserah. Are you kidding me? Itu hal yang paling, kelihatannya paling kayak lemah sekali. Tapi ternyata, ini yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita hari-hari ini untuk mengambil sebuah sikap untuk rest, untuk beristirahat dan berharap penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama berlari di treadmill. Dan sekarang Tuhan minta kita untuk tinggal tenang, untuk kita keluar daripada segala keramaian yang ada di dalam dunia ini, atau mungkin di dalam agenda kalian, di dalam kesibukan kalian, sehingga kalian melupakan Tuhan. Dan kita akan baca, karena saya percaya, kita akan baca di Alkitab di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sini kita bisa belajar ada kuasa daripada be still itu sendiri. Mungkin ini ayat yang udah sangat terkenal yang mungkin kita sering baca juga, di mana dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mungkin saudara tahu cerita ini di mana Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberangi Danau Galilea. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang ngapain saudara? Sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan di sini saya mau bagikan kepada saudara ada 3 observasi tentang kuasa daripada tinggal tenang, kuasa daripada be still. Mungkin banyak daripada kita tadi katakan ini hal-hal yang biasa saja, tapi saya percaya ini akan memberkati kita semua. Dan sebelumnya mungkin kalau saudara perhatikan konteksnya, saya mau bagikan sedikit latar belakang daripada kitab Markus 4 ayat 35-41. Kita bisa melihat di mana murid-murid Yesus sudah mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus bahkan sudah menyaksikan mujizat demi mujizat, pengajaran demi pengajaran yang Yesus telah lakukan. Dan mereka melihatnya dengan mata mereka sendiri. So, buat mereka mengenal Yesus, pasti saya percaya mereka tahu bahwa Yesus is so amazing, Yesus itu dahsyat, Yesus dapat melakukan segalanya. Dan bukan cuma sekedar itu aja, akhirnya Yesus mengajak mereka menyeberang ke Danau Galilea. And the funny thing, Yesus bisa saja membawa mereka ke Danau Galilea di siang hari. Tapi justru Yesus membawa mereka menyeberang Danau Galilea di malam hari. Dan Yesus tidak memberikan penjelasan apapun. Karena sebetulnya secara mungkin logika kita di siang hari akan jauh lebih aman dibandingkan malam hari. Tapi ada sesuatu perjalanan iman yang Yesus mau ajarkan kepada seluruh muridnya untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Kita tahu ada taufan. Tapi saya mau ngambil 3 observasi. Yang pertama, be still is about trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara tentang bersandar kepada Yesus. Kalau saudara perhatikan di ayat ke-37, lalu mengamuklah apa? Taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dengan kata lain, arti taufan itu is a big windstorm. Bahkan di bahasa Greek-nya, di bahasa Greek-nya dikatakan apa? Big windstorm itu adalah megale lailaps.
Megalelailaps. Dan kita bisa melihat di mana keempat murid Yesus waktu mereka mengikuti Yesus menyeberang Danau Galilea. Keempat murid Yesus adalah seorang pelayan. Seorang nelayan. Bukan pelayan, nelayan. Dan kita bisa melihat seorang nelayan tuh udah biasa gak sih ngadepin badai? Saya percaya mereka udah biasa. For them it's something that is normal untuk menghadapi namanya badai. Waktu mereka lagi mancing atau mereka lagi mau menjala ikan. It's normal. Tapi ini kali ada sesuatu yang menarik di saat badai terjadi. Karena kita bisa melihat buat mereka tidak pernah alami badai ini. Dan yang menarik yang di ayat ke-38, ada sesuatu yang menarik karena kita bisa melihat posisi Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang apa saudara? Tidur. Can you guys imagine ada badai, lagi chaos, suasana cuacanya lagi parah sekali. And what happened to Jesus? He was sleeping. Di mana? Di buritan. Di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. And that's what happened on the boat. Tapi ada perspektif yang sangat menarik yang mungkin kita bisa pelajari. Ada dua perspektif yang berbeda saudara. Kalau kalian perhatikan, melalui kacamata Tuhan, perspektif Tuhan. Tuhan tidak pusingkan dengan apa yang terjadi di luar sana. Kenapa? Because God knows. Tuhan tahu bahwa He is so much bigger than the storm. Dia lebih besar daripada segala keadaan. He knows His identity. He knows His power. He knows His status. Dan dia gak pedulikan akan hal itu semua. Kenapa? Karena hal yang di luar sana tidak akan pernah menggoncang dan merubah kepribadian dia. Dan dia mengambil posisi tidur. The question is, siapa yang akan lakukan seperti itu? Tidur kalau itu bukan Tuhan sendiri. Keadaan di luar, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah menggoncang Yesus. Dan kita bisa lihat itu adalah perspektif daripada Tuhan sendiri. Bahwa happen dengan perspektif daripada manusia. Kalau angle daripada manusia berbeda sekali. Karena kita bisa lihat di ayat 38b dikatakan apa? Guru, engkau tidak peduli ya. Padahal the same Jesus ada dalam perahu yang sama. Tapi dikatakan apa? Guru, engkau tidak peduli dengan kami binasa. Padahal secara logikanya kalau murid-muridnya binasa, kapal itu hancur atau tenggelam, Yesus pun juga akan tenggelam. Secara logikanya. But murid-muridnya pada panik dan terkesan. Tuhan cuekin mereka. Ini sama dengan keadaan kita yang sedang kita alami mungkin hari-hari ini. Dengan badai kehidupan, dengan masalah yang kalian lagi hadapi di sekolah kalian, kuliah kalian, pekerjaan kalian. Mungkin kapan badai ini kelar? Aduh, masa depan saya tidak menentu. I have no idea what's going on with my life. Dan the big question, Guru, engkau tidak peduli ya kalau saya binasa? Mungkin saya nggak tahu dengan saudara, mungkin kita bisa relate dengan statement yang murid-muridnya katakan. Dan kita bisa tahu bahwa Tuhan sebetulnya mengerti dan Tuhan tahu. Cuma seringkali kita berkata, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan mendengar cerita nangis saya? Apakah Tuhan tuli? Probably. Sehingga membuat kita frustrasi dalam menghadapi situasi kita. Tapi ada kabar gembira bagi saudara yang nonton pada hari ini. Karena kenapa? Karena di ayat 38a. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di mana saudara? Di buritan. Buritan dari kamus bahasa Indonesia dikatakan apa? Bagian ke belakang kapal atau perahu. Dia tidur di buritan. Saya kasih gambar ilustrasi. Kalau saudara perhatikan kapal yang dipakai pada saat itu, saudara bisa melihat buritan itu ada di belakang. Dan buritan itu dekat dengan kendali daripada kapal. So segala hal yang ada di kapal itu kendalinya ada di belakang, ada di buritan. And where you guys can see di mana Yesus tidur. Yesus tidur di tempat yang paling crucial, di tempat yang paling signifikan, di tempat yang paling benar-benar kayak plays a big role, and he was sleeping over there. Dan saya percaya ini enggak ada yang kebetulan di dalam kehidupan orang percaya. Seperti saudara dan saya, enggak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi, we are in the same boat,
with Jesus, and kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat, Tuhan in control, and He knows everything yang akan terjadi dalam kehidupan kalian dan saya. Dan yang menariknya saya mau katakan kepada kalian semua, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun prosesnya, apapun ketakutannya, apapun kekhawatiran yang kalian lagi hadapi hari-hari, I want to tell you guys one thing, bahwa Yesus ada di posisi yang tepat untuk saudara dan saya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. It's amazing. Kita harus menjadi orang yang paling bersyukur akan hal ini. Kenapa? Enggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengambil posisi yang tepat. Dia ada di tempat yang paling krusial, yang paling signifikan. Dia ada dan tidur di buritan. Dan kita, we have to be grateful of that. Yang kedua, be still, tinggal tenang, is about giving the final say to Him. Tinggal tenang adalah tentang memberikan keputusan terakhir kepadanya. Karena kita bisa lihat di ayat ke-39 dikatakan apa? Ia pun bangun. So Yesus nggak cuma tidur suddenly, dia juga dibangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dengan kata lain, God is saying to all of us, peace, be still. Peace, be still. Tapi ada observasi yang sangat menarik. Kenapa? Karena Yesus, waktu dia bangun, dia nggak langsung ngomong kepada murid-muridnya, hey guys, hey murid-murid saya, kayak tenang aja, everything will be alright. No. Tapi Yesus langsung ngomong, dia bangun dan langsung menghardik akar daripada segala permasalahan pada saat itu adalah apa? Angin taufan itu sendiri. So dengan kata lain, Tuhan mau kasih lihat kepada murid-muridnya, God, that I am bigger than all those problems. I'm bigger than the pandemic. I'm bigger than coronavirus. I'm bigger daripada kekhawatiran kalian. Because I am God. Saya adalah Tuhan. Dan saudara gak perlu khawatir akan hal itu semua. Kenapa? Because He is God and Dia lebih daripada segalanya. Dan saya mau encourage kepada kalian nonton pada hari ini. Jangan pernah situasi yang mendikte kehidupan kita. Karena sekali lagi saya mau katakan kepada kalian semua, seberapa parah keadaan kalian. I'm gonna tell you guys one thing. It's not over. Katakan bersama-sama. It's not over. Let's say it one more time. It's not over until God says it's over. It's not over until God says it's over. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apa kata dunia. Mungkin dunia bilang apa? Wah, pesimis sekali dengan keadaan pandemik. Wah, pesimis sekali dengan keadaan finansial kita. Wah, pesimis sekali dengan masa depan kita. We don't know what's gonna happen. That's right, we don't know. But one thing that is for sure that we know, we have a big God. We have an amazing God yang alive, yang hidup di dalam kita, yang memberikan kita pengharapan, dan kita nggak perlu khawatir karena ujung-ujungnya the final say, keputusan dan perkataan terakhir bukan dari apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan Yesus kepada kehidupan saudara. Dan yang menariknya, with Jesus, bersama dengan Yesus, the great storm becomes the great calm. Dan yang menariknya di Keluaran 14, ayat 14, Exodus 14, verse 14, di NIV dikatakan apa? The Lord, Tuhan, will fight for you. You, saudara dan saya, need only to be still. Wow. Di bahasa Indonesia, Tuhan akan berperang untuk kamu, bukan saudara loh. Because when we use our strength, wah, kita tidak akan pernah kuat menghadapi. Mungkin seringkali kalau iman kita tidak kuat, situasi akan mencekram kita, sehingga seringkali kita menjadi orang yang lemah di dalam iman kita. Tapi saya bersyukur kita punya Yesus yang berperang kepada setiap problema yang akan kita hadapi di depan sana. Bahkan kita tahu waktu kita ada di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan itu sendiri. Tugas kita cuma tenang. Tugas kita tenang.
Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada saudara semua, harap tenang. Just be still. I'm in control. Saya akan berperang. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Walaupun keadaannya tidak enak, maukah saudara percaya? Dan yang terakhir, yang ketiga, be still is about shifting our focus. Tinggal tenang adalah tentang merubah fokus kita. Ada di ayat 40 dan 41 menarik sekali, dikatakan apa? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka, murid-muridnya menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Waktu saya baca ini, saya benar-benar kena sekali. Karena tadi saya katakan kepada saudara, murid-murid Yesus telah melihat dan mendengar akan pengajaran Kristus. Bahkan mereka melihat mujizat yang Yesus sudah lakukan. But the moment badai ada di dalam kehidupan mereka, bukan cuma sekedar badai, megalelailaps, badai yang tidak biasa. Sama seperti kita, untuk kita menghadapi namanya economic crisis, resesi, dan lain-lain di dalam dunia yang selama sepanjang sejarah kita hidup mungkin udah biasa. Tapi ini kali berbeda. Ini kali pandemik yang mungkin 100 tahun yang lalu mereka mengalami di Spanish flu. Bahkan mungkin orang tua kita tidak ada yang berumur 100 tahun. Mungkin orang tua kita pun juga belum pernah mengalami apa yang kita alami pada saat ini. So ini bukan sekedar badai biasa, tapi ini badai yang di luar comfort zone kita. Sehingga membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Dan kita merasa tidak aman karena kita berada di luar comfort zone. Dan ayat ini benar-benar refleks sekali dengan kehidupan kita. Walaupun kita murid Yesus. Walaupun kita udah datang di hari Minggu. Walaupun kita sudah belajar pendalaman Alkitab. Walaupun kita mengalami mujizat. But the moment kita keluar dari kenyamanan kita ke tempat yang kita tidak biasa. Mungkin kalau kata Frozen, into the unknown. Kita nggak tahu tempatnya seperti apa, kapan kelar. We don't know about that at all. Mungkin kita akan berkata yang sama. Mungkin Tuhan akan berkata juga kepada kita. Kenapa kalian takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan yang lebih ekstrimnya lagi, murid-muridnya meresponi dengan apa? Siapa? Who is this person? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dan di sini kita bisa melihat penting sekali untuk kita bisa tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena seringkali waktu kita emotional dengan keberadaan kita akan mengambil keputusan yang salah. Sama mungkin di pekerjaan kalian, di dalam kuliah kalian. Waktu kalian lagi menghadapi suatu masalah, kita harus tenang supaya kita bisa berpikir dengan jernih dan memiliki hikmat daripada Tuhan. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan namanya emosi, bermain campur aduk sehingga kita kehilangan fokus. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, kita kehilangan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin di 4 bulan yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Padahal He's the same God yang melakukan mujizat. Mungkin saudara udah pernah mengalami mujizat, saudara udah pernah mengalami pengharapan, rekonsiliasi. Tapi waktu kita masuk ke dalam pandemi ini, waktu kita merasa kita depresi, kita sendirian, tiba-tiba kita kehilangan fokus. Dan hal yang baik yang Tuhan sudah pernah lakukan mungkin beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, kita lupa sehingga kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Hati-hati akan hal ini. Ingat untuk kita kembali fokus kepada kebaikan Tuhan, bahwa that He is the same God yang dapat melakukan mujizat. Mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun lalu, He's still the same God yang dapat melakukan mujizat yang kreatif di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ada satu contoh yang sangat menarik sekali dalam kehidupan saya. As you guys know, mungkin saya sudah menikah selama 12 tahun. Thank God, I have an amazing daughter dan amazing son juga, umur 11 dan umur 8 tahun. Tapi saya ingat sekitar 11 tahun yang lalu, waktu Nicole, anak pertama saya lahir, saya senang sekali karena pada saat itu, wah, daddy's girl. Dan saya ingat sekali waktu anak ini lahir. Dan semuanya happy, banyak tamu mulai berdatangan untuk visit dan melihat Nicole. Singkat cerita, karena saking banyaknya yang datang, sehingga 4 hari kemudian,
tiba-tiba Nicole dibilang sama dokternya bahwa dia makin menguning dan dia juga kesehatan dia ngedrop total. Singkat cerita, dia kena infection. Masih umur 45 hari sudah kena infection. Dan pada saat itu tadi saya pikir saya udah bisa pulang, bahwa Nicole kembali ke rumah. Tiba-tiba dia harus ada di ruang NICU, intensive care, perawatan yang sangat intensif. Dan dia harus ada di dalam box kayak tempat baby ada di sana dan dimonitor full. Dan saya sedih sekali pada saat itu. I was hopeless and I cried a lot. Saya menangis cukup sering, mungkin lebih daripada istri saya. Ini kalau kalian perhatikan kesannya ini si JJ ini kok orangnya sekolah raga, wah orangnya kayak maco dan lain-lain, tapi hati saya adalah, di dalam hati saya itu ada seperti kayak Hello Kitty. Saya suka nangis dan emotional juga seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Nicole harus diinfus, dan harus diinfus bukan di tangan. Karena apa? Karena masih baby, terpaksa harus diinfus di jempol kakinya. Singkat cerita, setiap kali saya pulang saya menangis, dan setiap kali saya berdoa saya selalu membayangkan Nicole dalam keadaan sakit, keadaan lemah, keadaan dikalahkan. Singkat cerita, tiba-tiba saya ditegur seolah-olah oleh Roh Kudus, karena saya pada saat itu saya tidak tenang, saya tidak tinggal tenang, saya tidak fokus kepada Tuhan. Padahal saya tahu Nicole bisa ada di bumi ini. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan dan mujizat daripada Tuhan sendiri. Nicole bisa ada di sini. Dan singkat cerita, doa saya selalu dengan doa yang seperti kayak Nicole kalah. Tapi pada saat itu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu salah loh cara kamu berdoa. Tiba-tiba kayak saya ditampar. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan kayak berkata dalam hati saya, Roh Kudus kayak berkata kayak, no, kamu gak tahu ya siapa saya. I'm God. I'm still the same God. Saya tidak pernah berubah. Tapi pada hari itu, saya ingat sekali bahwa, kalau kamu tahu bahwa saya Tuhan, berarti kamu tahu bahwa saya bisa lakukan mujizat buat anak kamu. Singkat cerita, akhirnya saya berubah. Saya merubah cara doa saya reshift my focus. Dan saya mulai bilang, Tuhan, dibandingkan Tuhan tolong sembuhkan Nicole. Waktu saya tinggal tenang, tiba-tiba saya langsung berdoanya, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih bahwa saya bisa melihat Nicole telah sembuh. Singkat cerita, saya mendapat telepon setengah jam kemudian, di mana Nicole sembuh, di mana Nicole meresponi infusnya, sehingga akhirnya infus tersebut dapat dicopot dan Nicole bisa dalam masa pemulihan. And I was so grateful because of that. Dan di situ saya bisa melihat respon kita akan menentukan jalan keluar dalam menghadapi krisis apapun itu. Makanya saya mau bagikan dan saya akan end mengenai tinggal tenang, di mana be still is about trusting to Jesus. Tinggal tenang berbicara dengan apa? Giving the final say to Jesus. Dan tinggal tenang is about shifting our focus to Jesus. Saya nggak tahu apa yang kalian lagi alami hari-hari ini. Tapi dengan kata lain Tuhan mau katakan, harap tenang. Kenapa? Karena saya Tuhan. I know keadaan tidak menentu. I know kalian mungkin lagi khawatir. I know mungkin kalian nggak ada kepastian. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita semua yang nonton, harap tenang. I'm here. Saya tahu semuanya. Satu helai rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Tapi Tuhan mau ajak kita pada hari ini. Maukah saudara tenang dan menyerahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan? Kalau saudara mau, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya Tuhan, setiap kami semua nonton YouTube pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kami. Berbicaralah kepada mereka, Lord Jesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau berbicara, Kau dapat menerjemahkan lebih lagi. Bahkan Tuhan, melalui pandemik ini Tuhan, mereka bisa mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu, Your favor, mercy, and grace. Mereka bisa mengalami itu semua. Dan mereka bisa keluar sebagai pemenang, Lord Jesus. Berkati mereka semua Tuhan. Keluar masuk mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, masa depan mereka ada di dalam Engkau Tuhan. Thank you God for everything. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.